Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, saya ingin lanjutkan nasihat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Waladnya itu. Beliau mengatakan begini: Ayyuhal walad, inni ansahuka bisamaniyati asya, ikbilha minni li'alla yakuna ilmuka hasmaka yaumal qiyamah, ta'malu minha arba'ah wa tada'u minha arba'ah. Wahai anakku, aku nasihatkan kepadamu 8 perkara. Terimalah dia dariku, agar nanti ilmumu tidak menjadi masalah bagimu nanti di hari kiamat. Amalkan 4 perkara dan tinggalkan 4 perkara darinya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu, ilmu itu bisa menjadi sesuatu yang masalah nanti di hari kiamat kalau ilmu yang kita tahu tidak kita amalkan. Maka kita juga berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang kemudian tidak menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah, ilmu yang kemudian justru membuat kita hanya pintar-pintaran dan memintari untuk kita mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Maka itu adalah termasuk ilmu yang nanti akan menjadi masalah di hari kiamat. Oleh karena itu, lalu kemudian Imam Al-Ghazali ini menasihatkan kepada murid-muridnya, dan itu bisa menjadi sebuah perenungan buat kita untuk menjadi perbandingan apa yang disampaikan oleh beliau. Ammal lawati tada'u fa ahduha alla tunadira ahadan fi mas'alatin mastata'ta li'anna fiha afat katsira fa ismuha akbaru min naf'iha id hiya manba'u kulli khuluqin damimin karya wal hasad wal kibri wal hikdi wal adawati wal mubahat wa ghairiha. Na'am, law waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syahsin aw qaum wa kanat iradatuka fiha an tudhiral haqqa wa la yadi jazal bahthu, lakin litilkal iradati alamatan ihdahuma alla tufarriqa baina ayyan kasifal haqq ala lisanik aw ala lisan ghairik, wassaniyatu ay yakuna al bahsu fil khala' ahabba ilaika min ayyakuna fil mala'i. Yang pertama dari apa yang harus engkau tinggalkan, jadi amalkan 4 perkara dan tinggalkan 4 perkara. 4 perkara yang engkau tinggalkan, pertama, wahai anakku, sebisa mungkin kamu tidak berdebat dengan siapapun, karena di dalamnya terdapat banyak hal yang membahayakan. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya, karena dia merupakan penyebab akhlak yang tercela, bisa menjadi riya, bisa menjadi dengki, bisa menjadi sombong, bisa menjadi permusuhan, saling membangga-banggakan diri dan yang lainnya. Jadi yang pertama diingatkan, sebisa mungkin tidak usah berdebat, karena ini banyak sekali
mudaratnya. Jadi sebisa mungkin, kecuali berdebat untuk menampakkan kebenaran atau bertanya tentang suatu kebenaran, karena biasanya orang yang berdebat itu akan menjadikan dirinya itu menjadi punya akhlak yang tercela. Bisa muncul riya, dia ingin dipuji dengan cara dia bicara, cara dia menjelaskan. Bisa juga kemudian ada kesombongan yang mungkin muncul dari perdebatan itu, atau mungkin kalau tidak mau kalah-kalahan lalu kemudian amusuhan, atau kemudian muncul lagi saling membangga-banggakan diri dengan pendapatnya. Jadi sebisa mungkin kemudian diusahakan tidak berdebat, tetapi sebatas bertanya menjawab itu. Nah, beliau sampaikan, iya, katanya Imam Al-Ghazali, iya, jika terjadi permasalahan antara dirimu dengan orang lain atau sekelompok orang, kemudian engkau berkehendak untuk menampakkan kebenaran dan agar dia tidak hilang, ya, maka boleh membahasnya. Jadi hanya sekedar untuk menampakkan, ini loh yang saya tahu begini, maka boleh untuk membahasnya, tidak untuk otot-ototan bahasanya gitu kan, tidak untuk berdebat yang sifatnya kemudian mau menang sendiri, sama-sama ilmunya segitu lalu kemudian otot-ototan. Maka itu tidak penting, karena itu justru nanti akan menjadi persoalan atau menjadi permusuhan, atau kemudian bangga-banggaan dengan itu. Kalau untuk pertanyaan, maka itu boleh sekedar kemudian untuk membahasnya. Mungkin sama dengan apa yang pernah terjadi ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad, lalu kemudian di situ putri beliau, putri yang solehah, putrinya Imam Ahmad itu mengamati apa yang menjadi perilaku dari Imam Syafi'i ketika berkunjung ke rumahnya. Dan di situ ketika putri dari Imam Ahmad ini bertanya kepada Imam Ahmad, kepada ayahnya, tentang 3 hal yang dia amati, yang dia lihat ketika Imam Syafi'i ada di rumahnya, yang mengganjal, yang menjadi pikiran dari putrinya itu. Sampai kemudian bertanya, apakah ini Imam Syafi'i yang kau selalu sebut-sebut kebaikan ilmunya gitu? Iya, wahai putriku, tapi aku melihat ada 3 perkara yang masih mengganjal dalam hatiku, kata putri Imam Ahmad ini. Saya tidak melihat, wa ma ra'aita lahu hadhil laila la salata wala dzikra wala wala. Saya tidak melihat dia itu tadi malam sholat, tidak lihat berzikir gitu kan. Ada hal yang mengganjal. Waqad lahadat alai salah satu umurun ajibah. Ada 3 perkara yang membuat aku masih mengganjal dalam hatiku itu. Wa ma hiya, apa itu, katanya Imam Ahmad pada putrinya. Innahu indama qadimna lahu ta'am akala katsiran ala khilafin ma sami'tuhu anhu. Yang pertama, putrinya Imam Ahmad ini menyatakan, itu aku lihat waktu makan malam, waktu aku sediakan makan malam itu, dia makannya banyak, Imam Syafi'i. Dan itu kan bertentangan dengan yang kita dengar, yang kita tahu gitu. Makannya kok banyak, itu katanya Imam Syafi'i gitu. Lalu wa indama dakhala al-ghurfa lam yakum liusalliya qiyamal lail. Dan pada saat malam itu, ketika sudah masuk ke kamar, tak lihat tidak sholat itu, sampai waktu subuh itu tidak sholat. Wa indama dakhala al-ghurfa lam yakum liusalliya qiyamal lail, tidak sholat malam. Wa indama shalla banal fajri shalla min ghairi ayyatawadda. Dan ketika sholat subuh pun kemudian aku lihat tidak berwudu gitu. Nah, itu
kejanggalan yang dilihat oleh putrinya Imam Ahmad pada Imam Syafi'i ketika berkunjung ke rumahnya. Tentu ini bukan untuk berdebat, cuma untuk bertanya, untuk mengetahui kebenaran. Jadi kalau Imam Ghazali itu menyatakan jangan berdebat dengan seorang pun kecuali untuk menampakkan kebenaran. Jadi kalau membahas sesuatu untuk tahu kebenaran itu apa, dan bukan untuk berdebat yang nanti bisa membuat munculnya akhlak tercela, karena muncul riya, muncul sombong, muncul permusuhan atau membangga-banggakan diri dengan tataran ilmu yang dia miliki dan ketidaktahuannya misalnya. Nah, lalu kemudian dijawab ketika itu disampaikan oleh Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i tentang apa yang menjadi perilaku keganjilan dari putrinya itu. Dengan rasa hormat Imam Ahmad kemudian bertanya, ini apa yang dilihat oleh putriku, mungkin engkau bisa menjawab apa yang menjadi kejanggalan dari pikiran putriku itu. Lalu kemudian 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i yang berasal dari pengamatan putrinya itu, beliau menyatakan, ya Aba Muhammad, laqad akaltu katsiran li'annani a'lam anna ta'amaka min halal wa innaka karim wa ta'amuka karim wa ta'amuka karim wa ta'amu karimun dawa wa ta'amul bakhil da wa ma akaltu li asba'a wa innama la tadawa bi ta'amika wa amma anni lam akumul lail wa li annani indama wada'tu ra'si li ana manadartu ka'anni amamil kitabi was sunnah fa fatahallahu alayya bisnataini sab'ina mas'alah min ulumil fiqhi ratibtuha fi manafil muslim fahalat tafkir biha bani wa bani qiyamil lail wa amma inni sallaitu bikumul fajr bighairi wudu fa wallah ma namat aini hatta ujajjidul wudu laqad baqiyat tawalil laili yaqnatan fa sallaitu bikumul fajr biwudu'il isya summa wadda'u wa madha faqala al-imam Ahmad hadzal ladzi amalu Syafi'il laila wa huwa naim mumtalim afdalu mimma alimtu wa ana qaim. Nah, ketika kemudian itu disampaikan oleh Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, lalu kemudian beliau menjawab 3 pertanyaan itu, aku memang makan banyak, bahasanya gitu, aku memang makan lahap makanku, tapi ketahuilah bahwa aku tahu bahwa sesungguhnya makananmu ini halal dan ini dari harta yang halal. Ini adalah makanan orang baik, kamu baik. Jadi Imam Ahmad itu orang baik, makanannya baik dari yang halal. Maka beliau sebutkan makanan yang baik itu adalah obat, sedangkan makanan dari orang yang bakhil itu penyakit. Maka aku tidak akan makan sesuatu kecuali itu akan menjadi obat bagiku, maka aku makan lahap di sini. Itu jawaban dari Imam Syafi'i. Ini menjadi sebuah dalil sebenarnya untuk sebuah pemikiran kita. Memang kita tidak boleh mengklaim membeda-bedakan antara itu orang bakhil loh, orang pelit Latin lah, kau tak akan disuma skema nyaman itu penyakit itu. Ada yang seperti itu dalam hati. Ada yang kemudian memang orangnya tulus, dia senang dihabiskan, dia senang makan, dan dia dikenal orang yang dermawan, maka makan yang lahap di situ. Jadi katanya Imam Syafi'i, aku tahu ini adalah makanan baik, kamu adalah orang baik, dan aku tahu bahwa makanan dari orang baik dan yang halal itu akan menjadi obat. Nah, tapi ini tidak boleh dijadikan dalil suatu saat bapak kemana-mana, nama nyaman makan, banyak.
Arya kan orang baik, jangan dijadikan dalil. Tidak ada itu ya. Tetap diusahakan untuk ada ukurannya. Hanya ini pada waktu tertentu rasa senang untuk menghormati tuan rumah itu juga akan menjadi senang ketika dimakan dengan lahap. Karena kadang-kadang ada juga tuan rumah yang kemudian mata ada kepir orang ya, itu bakhil ya. Jadi cara berpikir dari Imam Syafi'i ini menjadi baik gitu ya, bahwa oh ini orang baik, aku senang kalau bersama orang baik, dan ternyata yang halal aku habiskan saja. Katanya Imam Syafi'i, mun itu hartanya orang saya cerai, bakhil, medit itu ada teti panyake itu. Mas keman nyaman karena itu. Nah, tapi kita tidak boleh untuk menjustifikasi orang itu bakhil itu. Nah, tapi itu jawaban, tidak untuk berdebat. Dan kemudian kenapa kemudian tidak sholat malam? Sampai kemudian dilihat ini kok tidak sholat itu. Padahal kan Imam Syafi'i selalu diagung-agungkan oleh bapaknya gitu kan, karena saling menghormati, saling memuji antar sesama ulama. Lalu kemudian dijawab, tadi malam itu ketika aku mau tidur itu, aku melihat seolah-olah Allah menampakkan Al-Quran dan Sunnah itu, sampai kemudian aku semalaman itu bisa memikirkan atau sampai kemudian meramu 72 masalah fikih. Jadi selama semalam itu sampai tidak salat malam itu karena oh ini hukumnya gimana, ini hukumnya. Allah seolah-olah tampakkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu berkaitan dengan 72 masalah fikih. Luar biasa namanya. Sampai kemudian sampai menjelang salat subuh, sehingga dilihat tidak salat. Karena Imam Syafi'i mengatakan talabul ilmu afdalu min salatin nafilah. Jadi mencari ilmu itu lebih utama dari salat sunnah pada waktu itu saja. Lalu kemudian dibukakan, Allah membukakan aku 72 masalah fikih, dan itu untuk umat ya. Jadi tidak ada laisa ba'dal faraid afdalu min talabil. Tidak ada yang lebih utama kecuali kemudian menuntut ilmu, yang kemudian ilmu itu bisa memberikan manfaat yang banyak. Nah, itulah yang membuat kemudian dia tidak sempat sholat subuh, karena dia dibukakan ilmu ya. Enggak tahu kita mungkin pernah tidak tidur sampai mau subuh, apa mikir ilmu gitu atau mikir yang lain-lain gitu. Kalau Imam Syafi'i tidak sampai sholat malam itu gara-gara dibukakan begitu. Dan kemudian saat kenapa dia tidak sholat, dilihat wudhu pada sholat subuh, karena beliau nyatakan saat mau memejamkan mata dia tidak bisa, karena tadi itu berpikir, dan aku tidak memperbaharui wudhuku karena aku masih punya wudhu waktu sholat isya. Nah, ini yang kemudian dijawab oleh Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad yang menjadi kejanggalan dari apa yang dilihat. Jadi tidak berdebat, tetapi menampakkan hal yang ingin diketahui, kebenaran agar tidak hilang. Maka boleh membahasnya, kata Imam Al-Ghazali. Akan tetapi keinginan itu harus memenuhi dua syarat kalau kita ingin mau tahu sesuatu. Pertama, hendaknya engkau tidak membedakan apakah kebenaran itu terungkap melalui lisanmu atau melalui lisan selainmu. Dan yang kedua, pembahasan tersebut dilakukan di tempat yang sepi, lebih engkau sukai daripada engkau lakukan di tempat yang ramai. Jadi kalau untuk menang-menangan seperti itu. Wasma' anni adkuruha huna faidah wa'lam anna su'al anil muskilat ardu maradil qalbi ila tabib wal jawabu lahu sa'yun li islahi maradihi. Dengarkan aku, kata beliau, aku akan menyebutkan satu faedah kepadamu. Ketahuilah bahwa menanyakan tentang berbagai muskilah, tentang problem yang belum terpecahkan itu seperti memeriksakan sakitnya hati kepada seorang dokter. Memberikan jawaban kepadanya adalah seperti usaha untuk mengobati penyakitnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pesan pertama dari
Imam Al-Ghazali itu untuk ditinggalkan, jangan berdebat dengan seorang pun kecuali untuk menampakkan kebenaran atau mendapatkan informasi saja, karena perdebatan yang kemudian tidak didasarkan pada pengetahuan yang sesungguhnya itu akan bisa menyebabkan saling bermusuhan atau mungkin menjadi riya atau menjadi sombong atau kemudian menjadi saling bangga-banggaan dengan pendapatnya. Kemudian wasani mimma tada, perkara kedua yang kau harus tinggalkan, wa huwa an tahdara wa tahtariza min an takuna wa'idan wa mudakkiran li'anna afatahu kasirah illa an ta'mala bima taqulu awalan summa ta'ida bihin nas fatafakkar fima qila li Isa alaihi salam ya ibna Maryam id nafsaka wa in ta'atta fa'idin nas wa illa fastahi min rabbik wa in ibtulita bihadzal amal fahtaris an khaslatain al-ula an takalluf fil kalam bil ibarati wal isarati wat tammati wal abyad wal ash'ar li'anna Allah ta'ala yubghidul al mutakallifina wal mutakallaf al mutajawiz anil haddi yadullu ala kharabil batin wa ghaflatil qalb. Perkara kedua yang harus engkau tinggalkan, hendaknya engkau berhati-hati dan menghindari dari menjadi seorang pemberi nasihat dan pemberi peringatan-peringatan, karena banyak bahayanya juga, kecuali jika engkau sudah mengamalkan terlebih dahulu apa yang engkau katakan, baru kemudian engkau menasihati manusia. Renungkanlah apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, wahai putra Maryam, nasihati dirimu sendiri. Jika dirimu sudah bisa menerima nasihat, maka barulah nasihati orang. Namun jika tidak bisa menerima nasihat, maka malulah kamu terhadap Tuhanmu. Jika engkau diuji dengan pekerjaan seperti ini, artinya sebagai pemberi nasihat, maka hindarilah dua perilaku berikut ini. Pertama, mempersulit diri, takalluf dalam berkata dengan ungkapan, isyarat, istilah asing, bait dan syair, karena Allah Ta'ala membenci orang-orang yang memberatkan diri, orang yang memberatkan diri sendiri dan melampaui batas menunjukkan kehancuran batinnya dan kelalaian dirinya. Kemudian yang kedua, hendaknya agar manusia tidak lari dari majlismu. Ini nasihat dari Imam Al-Ghazali yang kedua. Kita dianjurkan jangan memberi nasihat dulu kalau belum melakukan. Nasihati dirimu sendiri, setelah itu baru nasihati orang. Kalaupun terpaksa kamu harus memberi nasihat, maka hindarilah dua hal. Yang pertama adalah mempersulit diri dengan terlalu banyak ungkapan, isyarat, dan yang membuat tidak suka orang. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai kemudian manusia itu lari dari majelismu itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tentu apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini menjadi perhatian buat kita di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Lalu kemudian kalaupun kita harus menasehati dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali itu, andaikan yang memberi nasihat itu adalah orang yang harus sempurna, maka tidak ada yang berhak untuk memberi nasihat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya wes diem aja kan ada yang benar gitu. Tetapi bukan itu sebenarnya. Kalaupun kita toh berada dalam kondisi
melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka lakukan, karena itu adalah bagian dari kewajiban kita. Hanya saja memang diingatkan untuk kita lebih siap pada diri kita sendiri. Di dalam ayat Al-Quran yang sering kita dengar adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah itu sangat tidak suka, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat tidak suka, sangat benci kepada orang yang hanya bisa berbicara tapi kemudian tidak mengamalkan. Jadi ini menjadi perhatian kita semuanya, bukan tentang tuduh menuduh antara kita untuk dijadikan dalil pemenangan kita, atau untuk menjadi kita merendahkan orang atau melecehkan orang, tetapi semata-mata menjadi sebuah perhatian buat kita bahwa apa yang kita nasihati sudah pernah atau sedang kita lakukan, supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wassalisu mimma tada, perkara ketiga yang harus engkau tinggalkan, annahu la tukhalitul umara wassalatin wa la tarkum lianna ru'yatahum wa majalasatahum wa mukhalatahum afatun adhimah walau ibtulita biada anka madhamuhum wa sana'ahum lianna Allah ta'ala yaqdabu idha mudiyal fasik wa dhalim wa man da'a lituli baqa'ihim faqad ahabba ayyusallahu fi ardihi. Perkara ketiga yang harus engkau tinggalkan, hendaknya engkau tidak bergaul dengan para penguasa dan sultan, dan jangan melihat mereka, karena melihat, bergaul dan berinteraksi dengan mereka akan mendatangkan bahaya yang besar. Akan tetapi jika engkau diuji untuk bergaul dengan mereka, maka janganlah engkau memujinya, menyanjungnya, karena Allah Ta'ala akan murka jika orang fasik dan orang zalim dipuji. Siapa saja yang menyeru demi kelanggengan mereka, berarti dia senang jika Allah didurhakai di buminya. Nah, ini nasihat dari Imam Al-Ghazali ya. Sejauh kita mungkin untuk tidak kemudian terlalu banyak bergaul untuk sebuah kepentingan dan keinginan pada penguasa dan sultan. Dan kalau kemudian toh kita pun harus bergaul dengan mereka, maka jangan terlalu menyanjung-nyanjung dan memuji-mujinya ya, karena Allah Ta'ala akan murka jika orang fasik dan orang zalim dipuji. Artinya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi dengan penguasa tidak boleh bergaul, karena kita mungkin tidak bisa terhindar dari itu. Apalagi dalam dunia modern kita pasti berhubungan ya. Tetapi memang harus hati-hati, harus hati-hati. Kalau asumsi dari Imam Al-Ghazali ini adalah kalau pemimpin itu atau penguasa itu fasik dan zalim, kalau sudah jelas seperti itu, maka diusahakan jangan terlalu banyak bergaul dengan kelompok orang-orang seperti itu. Nah, kalaupun kemudian kita harus berinteraksi, maka jangan terlalu memuji-muji dan menyanjung, karena biasanya muji-mujinya kita dan menyanjung-nyanjungnya kita itu adalah untuk kepentingan kita. Bahasanya ada orang yang ngerayu gitu kan, mau nempian bagus saya pun mau anu apa nama terlalu muji tina engkau mai beri mentak apa begitu tak beri gitu. Sudah tahu itu fasik zalim gitu ya, tapi kemudian ada kepentingan seperti itu. Maka kemudian jangan terlalu memuji-muji ya, biasa saja ya, kalau tidak dikasih ya sudah gitu kan. Jangan terlalu kemudian memuji, sudah tahu melakukan itu, karena banyak bahayanya kata Imam Al-Ghazali ya. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir itu yang harus ditinggalkan, dan ini memang apa yang menjadi pesan Imam Al-Ghazali ini agak juga ya kalau dibacakan itu. Warabi mimma tada alla taqbalu syai'an min ata'il umara wa hadayahum wa in alimta annaha minal halal li'anna tama'a minhum yufsidu ad-dain li'annahu yatawalladu minal mudahana wa mura'atu janibihim wal muwafaqatu fi dhulmihim wa hadha kulluhu fasadun fid din
wa aqallu madarratihi annaka idza qabilta atayahum wa antafa'ta min dunyahum ahbabtahum wa man ahabba ahadan yuhibbu tula umri wa baqa'ahu bid-darurah wa fi mahabbati baqa'id dhalim iradatun fi dzulmi ala ibadillahi ta'ala wa iradatu khurabil alam fa ayyu syai'in yakunu adarra min hadha ala ad-dini wal aqibah. Perkara keempat yang harus engkau tinggalkan, hendaknya engkau tidak menerima sedikit pun pemberian dan hadiah dari penguasa meskipun engkau tahu yang diberikan itu termasuk barang yang halal, sebab tamak terhadap harta mereka akan menyebabkan rusaknya agama, karena hal itu akan menyebabkan sikap kompromi, menjaga kepentingan mereka dan setuju dengan kezaliman mereka. Semua ini termasuk kerusakan dalam agama. Bahaya minimal jika engkau menerima pemberian dan memanfaatkan dunia mereka adalah engkau akan mencintai mereka. Siapa yang mencintai seseorang maka sudah pasti dia akan berharap orang itu panjang umurnya dan tetap eksis. Orang yang menyukai orang zalim tetap eksis berarti menghendaki kezaliman terus menimpa para hamba Allah Ta'ala dan menghendaki hancurnya alam. Perkara mana yang lebih berbahaya terhadap agama dan akhirat daripada perbuatan seperti ini? Jadi ini nasihat Imam Al-Ghazali yang keempat ini yang harus ditinggalkan, memang butuh penelaahan kita. Beliau nasihati jangan mudah atau bahkan gak usahlah nerima pemberian hadiah dari penguasa meskipun engkau tahu yang diberikan itu termasuk yang halal, sebab dengan kamu menerima akan menyebabkan rusaknya agama. Kenapa? Karena kamu akan menjadi kompromistis dengan dia, menjadi kemudian saling bekerja sama untuk kepentingan mereka jika kamu tahu bahwa itu adalah penguasa yang zalim, karena itu akan merusak agamamu. Bahaya minimal ketika kamu menerima itu, kamu akan mencintai dia. Dan kalau mencintai dia yang sudah tahu zalim dan tidak baik, berarti akan muncul di diri kamu memuji dia lalu mendoakan kebaikan dia, mendoakan panjang umurnya, padahal kamu tahu bahwa dia itu zalim. Berarti kamu akan membiarkan terus kezaliman itu lama karena kamu sudah mencintai dia dan mendoakan karena kamu dikasih atau diberi sesuatu oleh dia. Bukankah ini adalah perbuatan yang lebih berbahaya daripada urusan agama dan akhiratmu? Itu yang kemudian dinasihati oleh Imam Al-Ghazali. Jauh-jauh sebelumnya beliau memberikan sebuah perhatian terhadap murid-muridnya sehingga kemudian lebih berhati-hati dalam hidup. Itu 4 hal yang harus ditinggalkan. Insya Allah pada kesempatan hari Rabu depan kita akan bahas tentang 4 hal berikutnya yang kemudian harus dilakukan. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.